Udah pada nyiapin pertanyaan belum nih untuk materi kita? Oke, mantap. Oke, terima kasih teman-teman. Nasa mulai webinar pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dan selamat datang teman-teman semua di webinar Detak Pustaka. Terima kasih ya sudah bergabung dalam webinar hari ini dengan tema yang sangat relevan dan menyentuh hati nih teman-teman, yaitu menulis bukan untuk hebat tapi untuk memulai. Seperti biasa ditemani dengan saya Ayu Nosa sebagai moderator pada webinar siang hari ini. Jadi tema kita hari ini tuh ya teman-teman mengajak kita semua itu untuk melepaskan beban sempurna dan mulai menulis dari langkah pertama sekecil apapun itu karena seringkali yang kita butuhkan itu bukan pujian teman-teman atau pengakuan ya, tapi untuk keberanian memulai untuk berkarya. Nah, dalam sesi webinar pada siang hari ini, kita akan mendengarkan langsung pengalaman dan pemikiran dari pemateri kita, yaitu Kak Faisal. Kita sapa dulu nih. Halo Kak Faisal. Halo, ini kameraku kayaknya mirror ya? Tulisannya kebalik ya sih? Enggak, aman-aman Kak. Emang Oh, kalau di aman. diri sendiri mirror. Oh. Oke. Oke, teman-teman. Selamat siang. Terima kasih yang sudah hadir hari ini. Iya, halo selamat siang Kak. Jadi Kak Faisal ini tuh seorang penulis yang akan berbagi tentang bagaimana proses menulis bukan soal kehebatan teman-teman, tapi tentang keberanian memulai meski dengan keraguan. Seperti itu, walau dengan ketidaksempurnaan ya teman-teman. Jadi teman-teman peserta webinar pada siang hari ini di sini, siapkan ya catatan kalian, buka juga hatinya, dan mari kita mulai perjalanan menulis ini bersama-sama. Tapi sebelum Kak Faisal berbagi pengalaman atau menyampaikan materi kepada teman-teman, izinkan Nosa untuk memperkenalkan siapa sih sebenarnya Kak Faisal ini. Mungkin nanti secara detail teman-teman bisa tanyakan ke Kak Faisal ya. Jadi Kak Faisal ini yaitu penulis dari buku Ketika Singgah pada Pelabuhan yang Salah. Wah, dari judulnya aja itu seperti pengalaman yang deep banget ya teman-teman. Jadi tidak salah tema pada webinar kali ini itu benar-benar nantinya masuk ke hati teman-teman semuanya. Nah, Kak Faisal ini selain menjadi seorang penulis muda, Kak Faisal ini juga sebagai konten kreator teman-teman, yang dengan berbagai pengalaman selama 5 tahun. Kurang lebih seperti itu ya Kak Faisal. Nah, Kak Faisal ini juga sebagai digital marketing enthusiast. Dan spesialnya lagi, ini tuh cocok banget di Gen Z ya, karena Kak Faisal ini juga seorang mahasiswa, yaitu mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik jurusan Hubungan Internasional Universitas Pelita Harapan. Oke, dari antusias teman-teman di grup ya, di grup webinar, terus bagaimana teman-teman sudah tidak siap dengan apa yang ingin disampaikan oleh Kak Faisal, kita mulai saja nih Kak Faisal. Oke, teman-teman semua. Selamat siang. Makasih ya udah Iya. hadir di acara webinar hari ini. Ini first time ya sama Detak Pustaka. Iya, Oke, betul. nggak expect aja sih tiba-tiba Kanosa ya ngechat gitu kan buat jadi narasumber hari ini. Dan terima kasih juga tim Detak Pustaka acara webinar hari ini. Semoga nanti kedepannya penulis-penulis hebat lainnya yang bisa menemani perjalanan Detak Pustaka ke depannya gitu ya. Mungkin aku bakal sharing sedikit ya tentang menulis soal menulis gitu. Walaupun aku pun nggak expert soal menulisnya tuh kayak kelas Andra Hirata yang seperti kawan-kawan lainnya gitu ya teman-teman. Tapi aku ingin berbagi sedikit aja dengan berbagai pengalamanku. Sebenarnya udah menulis tuh udah 7 tahunan lah ya, udah 7 tahun. Emang suka nulis aja gitu kan dari banyak baca buku, terus emang lingkungannya kita juga senang ke arah buku gitu ya, senang ke arah literasi. Jadi
feel-nya ke bawah gitu. Dan teman-teman juga mungkin nanti ke depannya cari komunitas-komunitas yang bisa membangkitkan rasa buat demen nih sama baca buku tuh gitu. Oke, mungkin langsung aja ya Kak Nota atau gimana nih? Langsung aja ya. Iya, boleh. Langsung, Kak. Teman-teman nih udah gak sabar banget nih. Oke, siap. Nanti kalau ada yang mau ditanyain, boleh ke chat dulu aja. Nanti mungkin sama Kak Nosa bisa dipilih dulu, atau misalkan sama aku boleh langsung di-share aja. Oke, Siap. siap. Disimak baik-baik ya, teman-teman. Dipersilakan, Kak Faisal. Oke, thank you. Jadi hari ini aku tuh bakal ngebahas tentang menulis itu eh, bukan untuk hebat, tapi untuk memulai. Ya, buat teman-teman yang mungkin kasarnya lebih sedang merintis ya, merintis untuk berkarya, terutama ingin fokus ke penulisan, kita bakal sharing di sini. Sebelumnya kenalin aku Faisal, tadi sudah disebutkan sama Kanosa, aku pun sebagai mahasiswa saat ini, dan menjadi education mentor, tadi pagi sudah ngisi Alhamdulillah di bareng sama mahasiswa Unikom di Bandung, terus aku pun jadi konten kreator juga sekarang, jadi konten kreator, terus jadi leader kreatif, dan juga udah mulai ngeranah nih demen ke nulis buku ya, gitu teman-teman. Nah, ini latar belakang aku. Aku tuh kuliah di 3 kampus sebenarnya. Kuliah yang pertama itu di Universitas Terbuka. Aku ngambil jurusan ilmu komunikasi. Sekarang udah menjelang skripsian ya, udah di semester 6. Terus aku pun kuliah saat ini lagi di Universitas Pelita Harapan. Aku ngambil hubungan internasional. Ini udah semester 4 sekarang. Dan aku pun kuliah di internasional. Base-nya itu awalnya di Afrika, di daerah Gambia. Cuman dia ada di Bandung juga, ada di Indonesia. Aku ngambil program studinya psikologi dari udah semester 3. Tapi saat ini juga aku sambil kerja juga nih teman-teman. Kerjanya jadi anak ahenhi ya. Eh, lokasinya di Bansel. Mungkin teman-teman ada orang Bandung. Daerah Bandung Selatan ya, bukan Jaksel ya, tapi Bansel, Bandung Selatan. Di Lagi Kreatif aku kerjanya sebagai leader, jadi education mentor juga, ada PM sama juga bagian marketing. Terus aku pun merana ke konten kreator juga udah dari tahun 2023 di Buhan Edu, dan terakhir proyeknya sama Kementerian Pendidikan. Oke, nah ini buku pertama aku ya, Kanasa. Yang kemarin tiba-tiba nge-WA gitu ya. Ada hadiah sesuatu nih dan menjadi kebanggaan juga. Ini buku pertama aku tentang ketika singgah pada pelabuhan yang salah. Eh, Lebih ke awalnya memang teman-teman pernah di fase ngalamin galau bego ya, kayak bodoh sama cinta gitu. Nah inilah buku menyaksikan para pembaca ini begonya saya gitu kan, tentang percintaan saya di masa lalu. Dan insya Allah saya akan bekerja sama kembali dengan Data Pustaka, akan merilis buku kedua. Ini tuh judulnya tentang Langit Tak Pernah Bertanya Mengapa Aku Patah, 1 Dekade dalam 10 Musim Hujan. Jadi ini tuh buat teman-teman yang udah di fase quarter life crisis nih teman-teman gitu. Nanti bisa baca buku ini, saya akan memberikan sedikit tips gitu ya tentang bagaimana kita tuh bisa keluar dari quarter life crisis. Nah, peran utamanya perempuan yang apa ya? Mungkin aku kasih sedikit bocoran ya. Kalau si peran utama ini namanya Nadira. Dia itu tinggal di salah satu negara yang patriarki gitu kan, yang diwajibkan harus menikah di usia muda gitu kan. Pokoknya ceritanya memang roller coaster banget lah di buku ini tuh. Jadi buat teman-teman yang penasaran, nanti tanggal 10 Oktober tahun ini gitu teman-teman. Oke, next. Oke, kita langsung bahas aja hari ini tuh kita bakal belajar apa sih? Yang pertama, kita akan belajar mengenai mengapa banyak orang yang takut memulai untuk menulis. Gitu kan, nanti kita bakal sharing. Teman-teman kalau ada yang mau sharing juga nggak apa-apa. Nanti mungkin sama Kak Nosa dikasih waktu berapa menit mungkin ya, kalau misalkan ada yang pengen ngobrol langsung boleh gitu. Yang kedua, menulis itu proses bukan hasil akhir. Jadi nanti kita akan ngebahas juga nih, kalau soal menulis itu kita harus menikmati secara prosesnya, bukan memikirkan hasil akhirnya itu bagaimana. Yang ketiga, ada pengalaman pribadi, nanti mungkin aku bakal sharing juga soal menulis ya, terutama di buku pertamaku. Yang keempat, tentang tips memulai menulis dari nol.
gitu. Jadi teman-teman kalau misalkan mau catat boleh banget atau mau screenshot juga nggak apa-apa. Atau mau butuh PPT-nya boleh banget nanti aku share gitu. Oke, next. Materi yang pertama ini judulnya mengapa banyak orang yang takut memulai menulis. Ketakutan dinilai disebut fear of judgment. Ini mungkin bahasanya ke arah psikologi ya, mungkin bisa kepake juga ilmu kuliahku. Jadi teman-teman bisa langsung dicatat aja. Nah, poin yang pertama, banyak orang yang kalau misalkan dia tuh menulis tuh ragu gitu. Ragu karena banyak banget yang takut akan penilaian orang-orang, terutama pikiran-pikiran negatif dari orang lain, terutama netizen-netizen di Konoha ini tuh sangat sangat pedas ya teman-teman. Jadi mungkin mentalnya tuh ada yang langsung kena gitu ya, tiba-tiba kayak ada komen dikit udah langsung kena gitu kan. Cuman itu oke, nggak apa-apa, memang kita ada di lingkungan yang seperti itu dan karena itulah kita yang harus tahan banting gitu. Nah, ketakutan ini tuh sering muncul karena takut ditertawakan, takut dianggap tidak pintar, takut pendapatnya salah atau tidak penting. Jadi kayak memikirkan, oh aku menulis kayak gak penting, aku tuh menulis takut diketawain sama teman-teman, aku tuh takut kalau misalkan menulis itu dianggap gak pintar gitu kan, takut kayak apa sih ngomongnya ngolor ngidul gitu kan. Itu oke, nggak apa-apa karena kan itu masih memulai gitu. Kalau misalkan kalian udah sekelas profesional tapi ada judgmental seperti ini harusnya menjadi evaluasi gitu. Tapi kalau misalkan untuk awalan nggak apa-apa banget, teman-teman bisa menikmati prosesnya apalagi menghadapi orang-orang yang terlalu kritikus yang nggak jelas gitu. Oke, next. Fear of negative evaluation ini ialah bagian dari teori kecemasan sosial yang dikembangkan oleh Watson and Friend. Dia tuh teori ini dibangun tahun 1969, di mana si ketakutan ini tuh fokus terhadap penilaian negatif dari orang lain yang menyebabkan seseorang itu lebih ke menahan diri atau menampilkan ide atau karya di depan umum. Jadi orang tuh banyak kayak maju mundur gitu kan, kayak anjir lah gitu. Misalkan kayak aduh karya aku tuh kayak gini banget, aduh kenapa ya ada komenan kayak gini apa gitu, kayak overthinkingnya tuh abis-abisan ada yang kayak gitu. Nah, karena inilah ada namanya teorinya fear of negative evaluation. Terus dalam konteks si menulis FNE membuat seseorang itu menyensor idenya sendiri, menghindari publikasi atau berbagai tulisan atau merasa belum pantas untuk didengar gitu. Contoh nyatanya, aku udah nulis tapi gak pernah berani post, takut dibilang sok tahu atau sok bijak. Nah, itu tuh hal yang sebenarnya apa ya? Ya udah sih gitu. Jadi orang tuh harus menerapkan filosofi Tera gitu. Kayak ya udah nggak usah people pleaser yang harus menanggapi semua omongan orang gitu. Jadi ya udah kalian menulis aja dulu. Apa yang kalian suka tulis. Apa yang kalian suka upload. Apa yang kalian suka unggah gitu. Jadi nggak usah harus memikirkan hal eksternal yang semua orang itu nggak peduli teman-teman. Gitu. Next, mengapa banyak orang yang takut memulai menulis? Part imposter syndrome, di mana merasa penulis itu nggak layak ya. Nah, dengan case yang seperti ini, banyak banget penulis pemula, dia tuh merasa nggak pantas nih menyebutkan dirinya sebagai penulis. Karena merasa tulisannya jelek, nggak penting, ya biasa aja. Terus ada yang bilang kayak, aku nggak pantas nih disebut penulis, kayak aku mah bukan siapa aja, kayak ngerasa bukan siapa-siapa gitu kan. Nah, ada banyak banget case yang kayak seperti itu. Nah, kalian tuh harus percaya diri, kalian tuh harus, oke, aku udah sebagai penulis, aku udah nerbitin buku, aku udah berhasil, aku udah mengorbankan banyak waktu, mengorbankan materi segala macam demi bukuku. Kalau misalkan ada satu waktu orang ada yang bilang penulis, ya nggak apa-apa. Memang kalian adalah bagian dari penulis gitu. Yang kedua, fenomena ini tuh disebut imposter syndrome. Nah, diperkenalkan oleh Clench dan Ines itu tuh tahun 1978. Jadi si imposter syndrome ini kalau dia tuh ngerasa kalau misalkan pencapaian dan kemampuan itu tuh adalah keberuntungan, bukan kemampuan asli. Jadi kayak, ah aku mah hoki, gua mau hoki nih gitu. Enggak gitu teman-teman, karena itu adalah kemampuan dari teman-teman semua. Jadi jangan merasa kalian tuh menipu diri sendiri atas kemampuan teman-teman semua. Jadi percayalah teman-teman itu punya kemampuannya masing-masing. Kemampuan kalian udah oke, tinggal dikembangin aja gitu. Jangan sampai kayak sekalinya ada omongan negatif langsung mundur, langsung nyerah kayak
dunia tuh nggak berpihak sama aku, nggak gitu konsepnya anak muda, kayak gitu ya. Ayolah, kalian tuh masih muda, percaya diri aja. Oke? Nah, dalam konteks menulis, si sindrom impostor tuh kayak gimana? Sering membandingkan diri dengan penulis yang lain. Yang pertama. Yang kedua, merasa nggak cukup pinter atau kreatif. Dan yang ketiga, takut disebut so tahu bahkan tulisannya itu benar. Jadi menurut penelitian oleh Bravata tahun 2020 diisi dalam jurnal General Internal Medicine menunjukkan kalau misalkan imposter syndrome ini tuh tidak hanya terjadi pada pemula ternyata teman-teman, tapi juga dialami oleh orang-orang yang berprestasi di berbagai bidang termasuk penulis, akademisi, dan profesional. Nah, jadi dari materi yang sebelumnya, jangan sampai teman-teman merasakan hal yang sama. Jadi kayak ya udah banyakin ngobrol sama diri sendiri, pahamin diri sendiri, senangnya apa, nulisnya apa, ya udah ikutin kata hati. Jangan ikutin omongan orang. Karena yang nerbitin itu kan yang proses teman-teman semua, teman-teman diri masing-masing gitu ya. Terus lu tuh siapa gitu. Gak ada kontribusinya sama gue gitu. Ya udah, gak apa-apa. Let it flow aja teman-teman gitu. Nah, materi selanjutnya ini tuh ada dari faktor sosial dan pendidikan nih banyak banget yang ngalamin kayak gini. Jadi banyak nih kita tuh tumbuh dalam sistem pendidikan yang lebih fokus pada benar atau salah daripada proses cara berpikir kita. Jadi banyak banget yang orang berpikir kayak aku jadi takut salah saat menulis, takut berpikir harus sempurna, perfeksionis gitu. Atau terbiasa menulis hanya untuk tugas sekolah bukan ekspresi diri. Nah, banyak banget nih di dunia pendidikan yang terutama di Indonesia disayangkan terlalu fokus pada benar atau salahnya. Padahal sebenarnya kalau misalkan mungkin guru-guru atau dosen-dosen menggali cara pola berpikir itu pasti bakal kaget karena setiap karakter orang itu punya pola pikirnya berbeda gitu. Jadi banyak banget apa ya, mungkin kejutan-kejutan ciptaan Tuhan yang sebenarnya kita nggak tahu ya cara pola pikir manusia itu seperti apa gitu. Karena itulah mungkin dari sekarang itu kita jangan takut menulis, jangan berpikir tulisan pertamaku tuh harus sempurna, nggak perlu teman-teman. Ya udah, nggak apa-apa gitu. Kalau ada typo dikit, ada kesalahan dikit, ada yang kurang nyambung, it's okay, nggak apa-apa gitu. Terus dan biasain harus journaling. Journaling kalau misalkan teman-teman kalau lagi patah hati, lagi galau atau lagi stres, lagi di fase quarter life crisis segala macam, ya udah journaling aja dulu. Menulis apa perasaan teman-teman hari ini. Kayak mensyukuri perasaan hari ini bagaimana. Nah, ketika perasaan-perasaan itu sudah tertata ditulis, teman-teman bisa jadikan buku. Itu menjadi ide awal buat ngebentuk teman-teman apa ya? Buku pertama juga bisa itu. Jadi banyak cara sih sebenarnya yang bisa kita kelola. Oke, next. Waktu sekolah nulis itu buat dapat nilai. Jadi pas dewasa nulis itu terasa beban. Bener banget teman-teman. Jadi waktu sekolah tuh fokusnya ya udah kita teman-teman adik-adik, anak-anak coba kita bikin cerpen ya. Kalau cerpennya bagus nanti dapat nilai A. Banyak yang kayak gitu. Nah, untuk sekarang aku nitip teman-teman coba hari ini kita menulis perasaan teman-teman hari ini. Kalau misalkan ada ide yang bagus, ada yang keren, nanti coba dibuatkan jadi ide cerita untuk novel. Itu nggak apa-apa. Gitu. Cuman kalau misalkan terpatok pada nilai dan kesempurnaan, memang itu kesannya jadi berat. Gitu. Pada intinya ke sana. Jadi kalau misalkan menulis dengan perasaan yang dialami sekarang, pengen nulis apa, sukanya apa, ikutin dulu aja kata hati. Jangan terlalu terpatok sempurna, jangan terpatok pada nilai, jangan terpatok pada achievement yang lain. Ya udah, ikutin kata hati aja dulu. Next. Nah, behavior dalam pendidikan dalam teori B.F. Skinner menekankan kalau misalkan reward dan punishment itu membentuk perilaku. Jadi, kalau misalkan dari kecil kita sering dimarahi karena salah menulis, akan ngebentuk untuk masa depannya kita bakal takut menulis. Dan itu benar banget. Dulu waktu SMP gitu kan, ada yang judgement soal tulisanku segala macam gitu ya. Aku awalnya takut menulis, jujur. Aku awalnya takut menulis. Tapi untuk selama berproses melawan rasa takut itulah memang harus diapresiasi. Karena itulah teman-teman jangan takut untuk menghadapi punishment atau menghadapi reward. Kalau mendapatkan reward, alhamdulillah, puji Tuhan. Kalau misalkan mendapatkan punishment atau mendapatkan apa ya kasarnya mungkin kalau di kampus gitu mendapatkan hukuman ya pasti nggak akan dapat hukuman sih.
Cuman kalau misalnya ada satu waktu ada yang menghukumkan kalian dalam tulisan kalian ada yang salah misalkan, ya nggak apa-apa, itu adalah proses dari teman-teman semua. Tapi jangan terlalu diambil hati kalau misalkan tulisan jelek, misalkan entah dosen, entah guru, misalkan tulisan kamu jelek, coba kembangin lagi. Nah, karena itulah waktunya kamu harus mengembangkan diri. Gitu. Jangan terlalu terlarut dari kesedihan omongan-omongan yang sebenarnya mereka tuh niatnya baik. Gitu. Next, menulis sebagai proses bukan hasil akhir. Ini bagian sesi yang kedua ya, teman-teman. Jadi belajar dari kesalahan tulisan pertama. Banyak orang yang pengen tulisan pertamanya itu langsung sempurna. Padahal semua penulis hebat itu memulai dari karya yang biasa aja, bahkan buruk gitu. Kesalahan dari tulisan pertama itu justru bagian pentingnya proses belajar nih teman-teman. Jangan takut mencoba, jangan takut untuk gagal. Karena itulah kita tidak akan tahu di mana letak kekurangannya. Kalau misalkan sempurna terus untuk karya tuh, ya kapan kalian tahu jeleknya? Kapan kalian tahu karya tulisan itu tuh ada kurang atau enggaknya? Kalau misalkan terus saja dibanggain, diapresiasi terus segala macam, ya gimana kita jadi mengkaca diri gitu. Bagaimana kita pengen tahu nih tulisan kita tuh yang jeleknya bagaimana, yang bagusnya bagaimana. Jadi fokus pada tulisan pertama, mau jelek, mau bagus, itu hasil akhir gitu. Tulisan pertamaku jelek banget. Kalimat ini bukan tanda kegagalan, tapi bukti kalau misalkan kamu tuh udah bisa memulai. Gitu. Nah, proses oriented writing itu adalah di mana teori ini menekankan kalau penulis itu bukan hanya tentang produk akhirnya, tapi lebih ke tahapan atau refleksi pada proses penulisan. Dikembangkan oleh para ahli pendidikan seperti Donald M. Murray dan Janet Heming. Jadi kata dia itu kalau misalkan menulis itu tuh adalah lebih ke menikmati prosesnya, menikmati dalam tahapan-tahapan menulis awal-awal teman-teman. Kayak stuck ide misalkan, atau nggak ada referensi, ya nggak apa-apa, itu adalah bagian proses sih. Tapi jangan terlalu memikirkan, aduh takut cerita aku tuh nggak nyambung, takut plot twistnya malah jadi too much, kayak terlalu cringe misalkan. Nggak apa-apa, itu kan masih awal-awal gitu. Kalian tuh harus perlu berproses dengan hal yang seperti itu. Yang selanjutnya, proses menulis itu biasanya melibatkan pre-writing. Pre-writing itu jadi peraknya, di mana kalian tuh harus mencari ide, membuat kerangkanya seperti apa, nanti tuh ada draftingnya, menulis bebas tanpa banyak koreksi. Jadi kayak menulisnya udah, tulis aja dulu apa yang kalian mau. Tulis aja dulu, jangan terpatok kayak A, B, C, D, kayak mengikuti teori A, teori B gitu. Oh ini format penulisannya A, B, C, D, E, F, G misalkan. Udah nggak usah ikutin itu dulu. Yang penting teman-teman suka nulis apa aja, ya udah ikutin dulu gitu. Baru revisi. Setelah teman-teman udah menyusun naskahnya dan udah menjadi draft satu, nggak apa-apa, revisi. Kalau aku tuh sistemnya adalah revisinya itu ini jeda puasa baca dulu, puasa baca sama puasa menulis. Dimana ketika buku aku sudah selesai menjadi draft 1, 2, 3, itu tuh aku suka puasa dulu. Puasa antara estimasi 2 minggu sampai sebulan. Jadi kenapa? Karena kalau misalkan kalian dibaca terus menerus, itu tuh tulisan tuh kayak ngerasa bener, kayak ngerasa bagus. Tapi kalau misalkan kalian jeda dulu sebulan misalkan, kalian akan mengetahui letak letak kesalahannya itu di mana aja. Oh ini kalimatnya ternyata terlalu double ya. Oh, ini kalimatnya terlalu bertele-tele misalkan. Oh tanda bacanya ada yang kurang, ada yang ini, ada yang itu segala macam. Kalau misalkan teman-teman puasa baca sama puasa menulis karya teman-teman itu tuh penting banget gitu. Jangan terlalu percaya diri pun ya jangan too much, tapi mindernya juga jangan terlalu minder gitu. Jadi ya hidup harus balance lah gitu. Barulah ke editing, memperbaiki tata bahasa ejaan. Kalau aku selama menulis ini tuh tata editingnya itu 2 kali. Enggak 3 kali sama diriku sendiri yang puasa baca tadi estimasinya sebulan draft 5 misalkan puasa baca lagi draft 6 lanjut nanti ke revisi ke teman-temanku orang-orang yang udah keterlibatan di sana di dalam buku baru oh ada masukan ini nih oke siap udah dibenerin semua baru ke penerbit gitu makanya setelah waktu revisi ke penerbit itu nggak terlalu banyak revisi bahan tanaman bahasa cuman hanya tanda baca yang kayak gitu jadi teman-teman itu kalau bisa ngerevisinya tuh dari orang-orang terdekat dari diri sendiri juga gitu
Next, untuk masih yang bagian 2 tentang menulis itu sebagai proses bukan hasil akhir, tentang pentingnya konsistensi. Di mana menulis itu tuh seperti otot, jadi harus terus dilatih ya teman-teman. Kalau misalkan terus dilatih akan semakin kuat. Kalau misalkan jarang dipakai ya pastinya bakal cepat lemah. Jadi konsistensi itu dia kunci biar kamu itu bisa terbiasa untuk menuangkan pikiran lewat kata-kata. Bukan yang paling hebat yang sukses, tapi yang paling konsisten. Next. Nah, ini ada beberapa referensi di mana kebiasaan-kebiasaan membentuk untuk menulis itu waktu-waktunya aku biasanya di waktu pagi gitu kan, atau menulis selama 10 menit. Kalau misalkan teman-teman gak terbiasa banyak menulis, luangkan sehari itu adalah menulis selama 10 menit gitu. Atau kalau misalkan misalkan dengan tahapan di mana teman-teman penulisnya dalam keadaan lagi produktif, lagi ngerasa semangat, nah itu waktunya kalian buat bom waktu untuk menulis. Terus untuk membentuk kebiasaan menulis itu bisa setiap hari atau beberapa kali seminggu. Misalkan kamu tuh akan bakal lebih lancar untuk menuangkan ide. Tidak mudah kehilangan motivasi atau terbiasa berpikir jernih dan terstruktur. Jadi teman-teman untuk harus dibiasakan nih untuk mulai menulis gitu kan. Apalagi teman-teman pengen menjadi penulis terkenal, pengen penulis menjadi inspirasi gitu kan. Itu mulai aja dari stepnya seperti ini. Misalkan mengerjakan di waktu pagi tadi atau menulis 10 menit atau ngerasa keadaan teman-teman tuh lagi oke, lagi produktif, aku lagi nggak ada beban apa-apa, menulis, lanjutkan. Next, sebuah penelitian dari Boyce terhadap para akademisi menunjukkan kalau misalkan dosen yang menulisnya sedikit, tapi rutin setiap hari akan menghasilkan lebih banyak tulisan daripada yang menulis dalam jumlah besar tapi tidak konsisten. Karena apa? Ada satu waktu kalau misalkan kita push seharian menulis, misalkan seminggu itu kita nggak pernah menulis, tapi di seminggu berikutnya kita paksa buat menulis. Itu tuh bakal burn out parah, teman-teman. Bakal di-pressure pikiran. Tapi karena itulah, ada waktunya kita tuh demi sedikit aja, kayak lagu Jumbo, sedikit demi sedikit. Nah, yang kayak gitu ya, teman-teman. Jadi sedikit demi sedikit aja dulu, menulis, 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 gitu ya. Baru nanti teman-teman akan menemukan jawabannya. Oh, ternyata menulis secara konsisten hanya sekedar 10 menit itu lebih enak, lebih oke. Idenya bakal lebih lancar dibandingkan teman-teman kayak dipaksa seharian menulis dari pagi sampai malam. Wah, itu sih mampus ya kalau kata aku. Karena bakal burn out habis, bakal migrain, mungkin asam lambung naik, ya udah itu mah sehat-sehat ya teman-teman gitu. Oke, next tipsnya nih setelah rangkuman dari tadi, untuk memulai menulis, yang pertama, mulai dulu target kecil. 100 sampai 200 kata dulu per hari. Jangan dipaksa 10.000 kata per hari. Lebih ke mampus kalau kataku ya. Gitu. Jadi 100 sampai 200 kata aja dulu per hari. Yang kedua, buat waktu khusus buat menulis. Misalkan di jadwalnya di pagi atau di malam. Jangan dipaksa kayak harus tiap hari menulis gitu kan. Harus pagi atau dua waktu menulis, pagi sama malam. Ya kalau teman-teman terbiasa, oke nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan gampang burn out, gampang depresi, gampang stres, asam lambung naik kan nggak lucu ya jadinya. Kayak niatnya mau berkarya malah jadi ke IGD gitu. Jadi jangan dipaksa ya teman-teman. Yang ketiga, jangan terlalu memikirkan bagus atau tidak fokus dulu menyelesaikan. Jadi ya udah ikutin dulu aja apa yang kalian senang, tuangkan. Apa yang kalian ada di pikiran, tulisin. Jangan memikirkan, aduh, aku targetnya beres tanggal segini, tanggal segini. Gak usah mikirin hal itu dulu. Atau misalkan teman-teman kayak, aduh, tulisan aku tuh harus perfect nih, harus bagus. Jangan mikirin itu dulu. Ya udah, ikutin dulu apa kalian mau tulis, tulis aja dulu. Baru nanti di tahap terakhir itu ada revisi. Yang penting selesai dulu ya teman-teman. Gak usah mikirin, sorry, gak usah mikirin yang kayak, aduh aku harus bagus nih soalnya aku bakal ditayangi di pameran bla 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 bla. Gak usah mikirin ke sana dulu, yang penting beres dulu. Kalau kalian terlalu memikirkan banyaknya kayak, aku pengen bagus nih, pengen ada peran ini, peran itu, bla 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 bla. Wah itu mah keburu deadline-nya beres gitu ya. Jadi teman-teman ikutin dulu revisinya nanti. Yang penting selesai dulu. Oke, next untuk materi yang ketiga, itu tuh pengalaman pribadi saat memulai menulis ya.
Jadi Kanosa kemarin nge-mention buat nge-share ya gitu ya untuk pengalaman pribadi dalam menulis. Oke, untuk pengalaman pribadi menulis itu memang aku tuh awalnya senang menulis itu dari SMP kalau nggak salah. Dari SMP tuh aku senang banget menulis karena nggak ngerti sistemnya penerbit buku itu seperti apa dan bagaimana dulu sampai ngeprint 300 halaman di fotokopi terus nge-layout sendiri segala macam dan guru BK pun bingung gitu kan maksudnya kayak ini apa gitu kayak kenapa sih berantakan banget gitu kayak wajar lah namanya juga masih SMP dengan PD-nya gitu ya tapi nggak apa-apa itu proses ya teman-teman dari SMP kelas 2 dan waktu itu ada maksudnya ada apresiasi dari guru BK ku pun gitu kan kayak oh ini tulisannya oke tinggal dikembangin aja gitu kan cuman ya mengembangkannya kan dulu zaman SMP ya kosakatanya masih gitu-gitu aja ya nggak terlalu banyak gitu kan karena baca bukuku masih standar-standar aja gitu nah dari situlah aku mulai baca buku diperbanyak lagi dulu tuh zaman SMP tuh senang banget baca-baca buku Terelie karena ibuku dulu emang senang baca buku itu jadi kayak wah jadi terinspirasi nih gitu karena ibuku suka quote galau anaknya pun turun gitu kan jadi senengnya galau-galau gitu kan oh ini gak jauh dari pohon gitu kan ibunya senang yang galau-galau anaknya bukan sama gitu kan nah dari situlah aku udah mulai ngeberaniin ah ini kayaknya aku mau nulis lagi deh gitu kan cuman aku tuh sempat kejeda beberapa tahun menulis karena memang ada di fase yaitu quarter life crisis di mana aku tuh gak bisa fokus untuk mengerjakan tulisan ya memang kasarnya kemarin kan COVID lah segala macam bla 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 gitu kan banyak banget hantaman-hantaman di luar dugaan dan yang gongnya adalah eh, buku pertama saya dan Detak Pustaka inilah yang menemani proses penulisan saya gitu kan di sini di mana sebelumnya saya patah hati hebat saya bertemu salah satu dokter di kota Bandung gitu kan jadi partner mantan gebetan saya tuh itu ya teman-teman ini aku sambil curhat aja deh aku lampiasin di sini ya teman-teman terus aku ketemu dia segala macam bla 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 gitu kan selama itu padahal dekatnya pun cuman hanya sekitar 4 bulanan deh kayaknya 4 bulan 5 bulan tapi patah hatinya sangat-sangat wow gitu Gen Z banget gitu ya teman-teman oke setelah itu ini ada sahabat saya masuk ke webinar nih emang sialan dasar. Nah, setelah ini eh aku kayaknya udah mulai harus menulis gitu. Maksudnya aku tuh ketika sedang keadaannya gak baik-baik aja, aku tuh selalu journaling. Journaling tuh bener-bener keadaan aku tuh bagaimana, aku sedang apa, aku perasaannya seperti apa, aku ingin melakukan apa. Aku catat tuh di sana selama proses pencatatan itu barulah aku kayaknya mungkin ini akan dibuat buku lebih oke sih gitu kan. Kayak misalkan lagi ya maaf ya kayak boker gitu ya lagi boker tuh ada ide oh ini lucu nih kata-katanya gitu kan nggak apa-apa gitu nggak apa-apa atau misalnya lagi nyupir terus keinget nih ada satu kata yang kayaknya cocok nih kita misalkan lagi dengerin lagu galau misalkan Juicy Luicy lampu kuning misalkan terus dengerin dengerin kayak kayaknya cocok nih kata-kata ini misalkan udah kalian ketika di jalan parkir dulu aja dulu nyampe dulu tempatnya baru kalian catat di mark ya jangan sampai di lampu merah kalian nyatet di mark ya teman-teman gitu jadi setelah proses penulisan itu lumayan hampir setahun aku barulah tadinya bulan Februari itu aku udah mulai masukin ke buku ke data pustaka awalnya karena waktu itu ada permasalahan eksternal dengan pacar mantan gebetanku yang tidak rela ada dalam buku itu jadi ya udah gitu kan aku ngalah dulu karena ya mungkin masih hubungan baru lah ya gitu kan masih cemburu-cemburu cemburu gak jelas gitu barulah di bulan Mei kalau nggak salah di bulan Mei atau bulan Juni aku mulai ngeberaniin tuh oh bulan Mei bener bulan Mei tanggal berapa ya 28 kayaknya 29 aku ngajuin ke Detak Pustaka ya udah gitu mengikuti prosesnya segala macam mengisi berkas apa gitu kan sesuai dengan ketentuan di Detak Pustaka sudah akhirnya di bulan Juni di tanggal berapa ya tanggal 12 atau tanggal 15 buku pertamaku rilis di website Detak Pustaka dan di beberapa marketplace jadi ya
Sebenarnya cringe ya kalau diceritain kayak apaan sih anjir, kayak patah hati doang dijadiin buku. Karena itulah teman-teman, fondasi utamanya adalah patah hati. Kalau misalkan nggak ada gebrakan, ya kita nggak akan kapan mulai nulisnya. Jadi teman-teman, kalau pengen menulis buku pertama, patah hati aja dulu. Kayak cari dulu nih kriteria yang paling tinggi di atas kalian. Baru tuh kalian hantam, terus makan tuh hati gitu ya. Baru nanti galau tuh, galau udah galau ya udah gitu kalian akan memulai menulis gitu teman-teman. Kalau tips dari aku mah nggak akan ecek-ecek kayak orang-orang, oh kalau mau mulai nulis itu gini 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 gini. Nggak ada kalau di aku. Ya udah kalian patah hati dulu atau kalian ngerasa bahagia dulu, barulah kalian mulai menulis gitu teman-teman. Oke, ada yang mau ditanyain dulu nggak nih soal yang lain-lain? Di chat dulu aja ya teman-teman. Oke, next mungkin aku ngasih tips dulu nih, ngasih tips untuk teman-teman yang pengen menulis dari nol gitu ya. Gimana sih cara proses penulisannya itu? Yang pertama, nih aku rangkum dari berbagai teori materi, aku rangkum jadi 3. Yang pertama, tulislah tanpa beban. Nikmati dulu prosesnya. Jangan ke apa? Kebelet viral, kebelet rame. Ya udah proses nulis dulu aja. Jangan terpatok harus ini, harus itu apa segala macam bla bla bla, nggak usah mikirin ke arah sana ya, teman-teman. Nah, ada caranya nih. Teman-teman boleh screenshot di sini. Yang pertama adalah memulai dari apa yang kalian tahu dulu. Pengalaman pribadi, keresahan, atau hal yang kamu suka. Kalau misalnya pengalaman pribadi ya case-nya aku kayak patah hati bego, atau misalkan keresahan tentang sampah misalkan di Indonesia atau di Bandung misalkan atau di Jawa Timur ada kasus sampah misalkan mau ditulis angkat boleh, atau hal yang kamu suka misalkan tentang anime atau teman-teman geng-geng wibu di sini misalkan nggak apa-apa tulis dulu aja gitu. Jadi hal apa yang kamu suka tulisin. Baru yang kedua, anggap tulisan itu seperti ngobrol sama teman. Jangan kaku kayak bikin jurnal. Beda lagi konsepnya ya anak muda. Jadi kalau misalkan tulisan itu ya udah kamu tuh just a friend aja. Kita tuh bukan siapa-siapa. Jadi kamu tuh teman akunya doang gitu. Ya, kayak gitu ya teman-teman. Jadi kayak anggaplah tulisan kamu itu adalah draft kamu itu adalah teman gitu. 7 Kak ini. Oke, next. Tulis dulu urusan edit nanti. Pokoknya nanti edit-edit mah nanti dulu deh. Yang penting tulis aja dulu. Apa yang kamu suka, tulis, 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 tulis. Yang kedua, jadikan kebiasaan. Menulis itu harus menjadi kebiasaan. Karena kita ada di negara yang dimana kalau misalkan mengungkapkan suara itu menjadi hal yang eh, ketakutan terbesar ya sebenarnya teman-teman. Tapi disinilah cara kita sebagai, mungkin ada teman-teman dari jurnalis, cara itulah menulis paling penting. Gitu. Nah, ada caranya. Yang pertama, tentukan waktu menulis. Misalkan 10 menit setelah bangun tidur atau sebelum tidur. Kalau aku sih biasanya adalah bangun tidur. Karena pikiran tuh lagi gak banyak beban, lagi gak stres, terus kayak ya udah gitu. Tapi biasanya lebih malam sih. Kalau malam itu karena ketika singgah pada pelabuhan yang salah ini adalah kejadiannya overthinkingnya malam, minusnya malam gitu. Cuman kalau misalkan untuk buku-buku yang happy ending, have fun gitu kayak hahaha hihi gitu, ya dicobain aja pagi lah gitu kan. Terus, gunakan teknik Pomodoro, 25 menit nulis, 5 menit istirahat. Jangan dipaksa terus nulis, 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 nulis. Karena kalian yang punya riwayat asam lambung, aku nitip, jangan terlalu push. Yang ketiga, gunakan aplikasi sederhana seperti Notion, Google Docs, atau Notes di HP. Kalau aku tuh biasanya di Google Docs ya teman-teman, aku biasanya di Google Docs sih. Maksudnya ketika ada revisi, sharing ke teman-teman, ya udah gitu. Tinggal mereka terima linknya aja. Tapi kalau misalkan ada satu waktu draft itu gue boleh dibaca lagi sama teman-temanku ya, tinggal di close aja untuk aksesnya gitu. Jadi lebih enak gitu sih. Kalau misalkan teman-teman lewat Microsoft Word kayak gitu boleh sebenarnya. Cuman ketika mengirim file draft itu, kalau aku sih tidak menyarankan ya. Kalau misalkan buat revisi ke teman-teman kalian, misalkan gitu. Tapi kalau misalkan lewat Google Docs itu boleh. Misalkan guys minta review dong tulisan aku kayak gimana lewat Google Docs, kirim link, udah. Tapi ketika satu waktu mau di penerbit, dimasukin ke penerbit, ya udah tinggal close access aja enak sih gitu ya. Kalau saran dari aku gitu. Baru yang ketiga, jangan terlalu cepat menghakimi diri sendiri. Ya jangan judgmental lah sama diri sendiri. Kalian mah udah mah sering dibully sama netizen,
sering dicaci maki sama keadaan, ya kali gitu kan kalian ngejudge mental sama diri sendiri gitu. Jadi tolonglah untuk berdamai dengan diri sendiri. Kalau kalian itu layak untuk berkarya, kalian tuh layak punya tulisan, kalian tuh layak buku kalian tuh diterbitkan. Betul kan, Kanosa? Gitu. Betul banget. Oke, nah itulah tips dari aku soal menulis. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan atau mau sharing, boleh banget langsung. Oke, teman-teman, boleh reaksinya dulu nggak? Dari apa yang sudah disampaikan sama pemateri kita, Kak Faisal ya. Oke, jadi benar-benar pengalaman pribadi itu sangat berpengaruh di prosesnya kita ya teman-teman. Jadi kesedihan yang kita punya, terus kebahagiaan yang kita punya ketika kita aplikasikan ke sebuah karya, jadinya seperti ini. Karena Kak Faisal ini ternyata bukunya itu masuk di bulan Mei ya Kak ya, di Duta Masuknya Pustaka. bulan Mei, betul-betul. Masuknya bulan Mei dan di bulan Juni menjadi Author of the Moon. Ide, keren. Seperti itu teman-teman. Oke, ini terlihat ya Kak Faisal di sini teman-teman antusias untuk nanya, tapi no sakit dulu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman tarik nafas dulu, tar lagi kita ngobrol lanjut sama Kak Faisal. Nah sebelum lanjut ke sesi tanya jawab, ada teman Kak Nosa nih yang ingin berbagi informasi ke teman-teman semuanya di sini. Oke, Kak Nosa sapa dulu ya. Halo Kak Meli. Halo Kak Nusa. Ya, halo. Oke, mau berbagi apa nih ke teman-teman peserta webinar siang hari ini? Jadi gini Kak Nusa. Oke, dipersilahkan Kak Meli. Oh iya, terima kasih Kak. Siang teman-teman, menarik sekali ya diskusi kita siang hari ini. Kita jadi belajar dari Kak Faisal kalau nulis itu nggak harus nunggu sempurna dulu teman-teman, tapi yang penting kita mulai dulu. Nah, di sini kami punya info yang mungkin akan bermanfaat untuk teman-teman yang berencana menerbitkan buku seperti Kak Faisal Hidayat. Nah, teman-teman, kalau punya naskah dan ingin segera menerbitkan buku, bisa segera menghubungi kami ya. Mungkin bisa dilanjut ke slide berikutnya, Kak. Iya, jadi di Detak, proses menerbitkan buku itu super gampang dan super komplit paketnya. Mulai dari terbit ISBN, sertifikat haki, layout, desain, editing, sampai promosi semuanya kami bantu. Nah, bahkan teman-teman juga dapat 15 eksemplar buku gratis. Selain itu, bukunya nanti juga akan masuk marketplace dan terdaftar di Gramedia Digital serta Google Playbooks. Nah, harganya juga terjangkau nih teman-teman. Jadi, untuk teman-teman yang berminat bisa langsung menghubungi nomor admin di nomor yang tertera di layar teman-teman sekarang atau bisa juga DM admin di Instagram Detak Pustaka. Kami tunggu karya-karya luar biasanya ya teman-teman. Oke, terima kasih Kak Meli. Jadi teman-teman yang pengen banget nih ngikutin jejaknya Kak Faisal, bisa berbagi kisahnya atau ingin berbagi literasi ke teman-teman pembaca. Jadi bisa banget nih kolaborasi dengan penerbit Detak Pustaka. Jangan takut dijudge ya, karena tim-timnya Duta Pustaka ini pasti akan menemani prosesnya sampai nantinya mungkin nih bisa juga menjadi author of the moon seperti Kak Faisal, seperti itu. Oke, kita lanjut ya Kak Faisal. Terima kasih Kak Meli untuk informasinya. Oke, kita lanjut ya Kak Faisal. Teman-teman nanti Nosa kasih kesempatan untuk 3 penanya ya. Itu bisa juga langsung raise hand, tidak usah disuruh, udah ada yang standby nih Kak Faisal. Raise hand, terus nanti bisa ngobrol langsung nih sama Kak Faisal. Terus teman-teman juga bisa yang terkendala off cam ataupun open mic bisa lewat room chat Gmeet ya. Oke, kita langsung saja kita sapa nih. Halo Kak Muhlis. Wah, ini peserta setia kita nih. Oke. Boleh langsung ditanyakan Kak Muhlis. Mas silakan.
Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi menyimak dari beberapa presentasi, sangat insight-nya sangat berguna untuk saya, seperti saya penulis pemula. Saya ada 3 pertanyaan ya. Pertama, proses pengambilan ide atau tema ya, semenjak dari nol kan tadi berdasarkan pengalaman sehari-hari. Cuman kadang-kadang kan istilahnya tuh blog writing, kita kadang-kadang berpikirnya seperti ini. Ketika kita menulis tema, kita selalu berpikir apa yang mereka pikirkan atau apa yang kita sampaikan. Kadang-kadang itu satu yang korelasi yang harus kita lihat dari sisi kita selalu berpikir overthinking ketika misalnya menulis naskah fiksi, misalnya pengalaman pribadi, misalnya kondisi toksik di kantor ataupun gimana. Kita selalu berpikir overthinkingnya gini, apa sih yang akan disampaikan gitu. Itu pertama, itu prosesnya. Tapi kadang-kadang terbentur apa yang mereka pikirkan gitu terhadap kita untuk melihat pengalaman itu. Itu satu. Yang kedua, setelah kita mendapatkan tema kan kadang-kadang ada proses namanya kita adalah goal writing gitu ya. Goal writing itu bagaimana goal writing, apa sih tujuan kita menulis gitu dan siapa pembacanya. Nah, kadang-kadang melihat dari sisi itu juga saya terbentur gitu, menspesifikkan tujuannya apakah ini berguna untuk orang banyak, apakah hanya sekedar pengalaman cerita ini dibagikan untuk sharing saja, tetapi tidak mungkin menjadi daya tarik gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga ya itulah, karena mungkin kalau saya masih seorang pekerja, membagi waktu itu memang agak sulit ya sebagai penulis pemula. Keinginan itu besar, tapi ya tadi ya habit itu kadang-kadang terbentur ya, karena 8 jam seharian kerja, dalam hal mengambil waktu yang tepat ya, tadi kan ada yang poin ketiga itu kebiasaan gitu, menjalinkan kebiasaan. Nah, bagaimana tipsnya gitu, kecuali mungkin ya ada beberapa ada beberapa pandangan bilang kalau mau jadi penulis ya lebih baik fokus gitu. Cuman kita terbentur karena mungkin sebagai pekerja susah membagi waktu. Itu aja dari 3 pertanyaan. Oke. Oke, terima kasih Kak Muhlis. Oke, gimana nih Kak Faisal, sudah nangkep ya pertanyaan dari Kak Muhlis? Oke, sudah. Mungkin bisa dikoreksi ya untuk perihal jawabannya, teman-teman. Jadi Kak Muhlis langsung jawab boleh nggak sih? Boleh? Iya, boleh langsung Kak. Oke, untuk yang pertanyaan pertama mungkin lebih ke intinya adalah ke blog writing ya. Blog writing itu dimana kayak, aduh tulisanku tuh arahnya maunya kemana, gimana caranya gitu kan. Kalau saran saya sih Kak, untuk perihal blog writing ya, disebutnya blog writing, fokus aja untuk pada isi tulisannya aja dulu. Temanya akan dibentuk seperti apa, idenya akan dibuat seperti apa, ya nggak apa-apa. Ketika kamu klik hari ini ada ide sesuatu hal yang ingin dikembangkan, ya nggak apa-apa, kembangin aja dulu. Jangan memikirkan tadi yang sudah dibahas sebelumnya adalah tujuan akhirnya, jangan dipikirin ke arah sana dulu. Jadi fokus apa yang sedang ditulis, yang sedang ditulis, nggak apa-apa, tulis aja dulu Kak. Nanti ketika satu waktu kumpulan tulisan itu sudah kekumpul, nanti akan tahu polanya. Oh, tulisanku tuh ranahnya ke arah sini. Ranahnya ke arah sana. Jadi nanti ketika ingin dikembangkan dari poin-poin tulisan tadi, itu akan membantu di fase block writing. Nah, ketika kita ada di fase block writing, itulah kita baca lagi poin-poin yang sudah kita tulis sebelumnya. Kita kembangkan lagi, kita gali lagi. Tapi jangan lupa ketika di fase block writing yang tadi kamu share, itu tuh lebih ke istirahat dulu aja. Maksudnya ada satu waktu di mana kamu klik itu cari inspirasi-inspirasi yang bisa kembangkan. Misalkan entah baca buku lagi kah, atau ke pameran seni yang melibatkan tulisan-tulisan, atau hanya mendengarkan musik, atau ya udah keluar kemana, akan cari lingkungan hijau gitu ya, yang bisa menghilangkan si block writing-nya ini. Jadi memang untuk menulis itu jangan terlalu dipaksakan, apalagi sampai memikirkan hasil akhirnya itu akan seperti apa gitu.
Nah, untuk pertanyaan kedua itu, dia tuh lebih ke fokus tujuan menulis ya, kamu klik. Jadi untuk tujuan menulisnya itu eh, bisa disesuaikan lagi dari targetnya kamu klik sebenarnya. Jadi tidak ada kaidah secara teori, buku ini harus seperti ini, targetnya harus seperti ini. Nggak ada sebenarnya. Jadi memang kamu klik inginnya seperti apa sih? Ketika saya menuliskan buku yang galau, ya saya tuh memang menceritakan pengalaman pribadi saya dengan tujuan memang ya targetnya saya anak-anak muda dengan di fase yang sama gitu kan. Ya mungkin di fase 20 sampai 30 tahun ya. Mungkin kamu klik pun bisa dikembangkan targetnya mungkin di usia segini misalkan ya, itu nggak apa-apa gitu kan dengan cara pola pikirnya seusia yang sama gitu. Nah, ketika menulis tentang buku saya yang pertama ini dengan targetnya Gen Z atau targetnya umur 20 sampai 30 tahun gitu kan. Nah, tujuan menulisnya itu adalah untuk memberikan inspirasi gitu. Nah, untuk kamu klik ketika ingin membentuk suatu buku mungkin bisa menanyakan pada diri sendiri gitu kan kayak kamu klik itu pengen tujuan buku itu dibentuknya ingin seperti apa sih gitu. Apakah orang-orang pengennya melek terhadap politik misalkan dengan cara membaca buku kamu klik atau misalkan terinspirasi mungkin dari buku saya yang isinya patah hati semua, kata-kata galau semua. Tapi jangan lupa untuk setiap tulisan itu selalu memberikan apa ya sedikit apa ya mungkin bisa dibilang kayak lebih ke tipsnya gitu. Kayak misalkan saya itu di dalam bukunya ada tentang tipsnya untuk menangani patah hati secara nggak langsung itu ke arah sana gitu. Jadi buku itu tuh bukan hanya sekedar untuk apa ya menceritakan kisah sendiri, tapi di dalamnya itu kita memberikan wejangan kepada penulis gitu. Jangan sampai ketika kita menulis fokusnya kepada diri kita sendiri tanpa melibatkan pembaca. Nah, karena itulah tujuan menulis itu harus kebentuk dari diri sendiri. Itu kalau misalkan kamu klik menanyakan saya untuk tujuan menulis itu akan seperti apa, ya saya tidak bisa menjawab kamu klik karena memang tujuan menulisnya itu ada di dirinya kamu klik. Jadi kayak untuk saat ini kamu klik pengen fokus tentang pembahasannya tentang sepeda misalkan. Satu sepeda ini tuh akan bisa menjadikan sebuah cerita. Nah, bagaimana si cerita itu bisa sampai ke tujuan kamu klik? Misalkan saya targetnya pengen ke tentang family time, tentang keluarga. Coba bayangkan satu sepeda ini menceritakan tentang keluarga. Misalkan tentang ayah dengan anak belajar main sepeda, misalkan. Berarti memang tujuan penulisannya itu adalah ke keluarga. Target audiensnya itu adalah ke keluarga. Gitu. Nah, untuk pertanyaannya ketiga, tentang membagi waktu menulis, ya mungkin memang saya pun masih payah ya untuk menulis waktunya gitu kan karena memang dengan kondisi saya harus publish jurnal, saya harus kuliah di 3 kampus, saya sambil kerja di 3 tempat juga, memang membagi waktunya cukup effort banget. Tapi ada satu waktu di mana Pamuklis itu tuh memberikan waktu untuk memanjakan diri dengan cara menulis. Misalkan Pamuklis ada waktunya sekitar hari Minggu pagi misalkan sebelum olahraga pagi. Nggak apa-apa, Pamuklis buka laptop dulu, misalkan jadwalin aja 5-10 menit aja dulu. Jangan dipaksa harus full satu seharian itu. Jadi kamu klik kayak mulai berproses menulisnya kayak aduh kemarin sih ada ide kayak gini ya. Coba deh saya nulisnya tentang ini gitu. Ya waktunya 5-10 menit aja. Jangan dipaksa harus setiap hari. Coba seminggu sekali dulu. Berproses dulu, berproses. Jangan dipaksa. Kayak misalkan udah mulai enjoy nih. Ternyata kayak greget ya pengen ngembangin lagi tulisanku misalkan. Ya nggak apa-apa. Dijadwalin lagi hari Selasa atau hari Rabu. Misalkan dijadwalin lagi gitu. Jadi memang membagi waktu menulis itu terutama untuk orang yang mudian itu tuh bakal susah banget. Tapi teman-teman bisa banget sih sebenarnya untuk membagi waktu dengan cara janji terhadap diri sendiri dan komitmen terhadap sendiri. Kalau misalkan teman-teman itu jadwalnya hari ini di jam ini saya ada waktu menulis, ya mau nggak mau kita harus menulis. Jadi memang apa ya, ada sedikit bikin ke-trigger aja dulu buat kita tuh, oh iya saya tuh ada jadwal menulis, saya cari tempat di mana yang bikin saya bisa menulis, ya udah saya bakal menulis. Itu sih kamu Chris untuk jawabannya mungkin mohon maaf kalau sedikit kurang membantu tapi itu dari pengalaman saya seperti itu. Terima kasih. Cukup, terima Oke, kasih. terima kasih Kak Faisal. Ya. Apakah ingin menyampaikan sesuatu Kak Muhlis? Iya, dari hal tersebut cukup memberikan pencerahan buat saya. Memang dari sisi sebagai pemula, memang effort itu dari
niat harus kuat ya, saya lihat ya, karena kita memang awalnya bukan berorientasi hasil tetapi karya gitu ya, saya lihat gitu ya. Kalau berorientasi hasil mungkin akan selalu feedback balik ke kita, apakah buku kita laku, apakah buku kita dibaca orang gitu. Yang penting kita mengekspresikan apa yang menjadi pengalaman pribadi dalam buku. Mengenai hasil akhir itu nanti belakangan, itu yang saya dapat. Dan yang kedua ya waktu ya, waktu memang juga effortnya harus kuat juga dari niat dari awal itu. Terima kasih, itu aja. Baik, terima kasih Oke, Kak Muhlis. terima kasih Kak Muhlis. Oke, kita lanjut ke penanya kedua. Kita lihat yang raise hand dulu ya sebelum kita ke Kak Wirda. Halo Kak Wirda. Ya, halo. Oke, boleh nih perkenalan dulu nih. Perkenalkan, nama saya Wirda dari Jogja. Izin bertanya kepada Kak Faisal. Oke, dipersilahkan Kak. Jadi, saya kan masih penulis pemula. Dan ada sedikit kendala ketika saya menulis, kayak gaya penulisan. Jadi, kalau menulis itu kan bukan cuma tentang menulis, tapi juga mengenai tempo hari. Membutuhkan waktu berhari-hari atau bahkan berbulan-bulan gitu kan. Nah, yang dipermasalahkan itu kayak, misal hari ini aku nulis, terus tiba-tiba kena block writer. Terus di hari ketiga, aku mulai menulis lagi ketika idenya udah muncul gitu. Tapi tiba-tiba banget tuh gaya penulisannya tuh kayak beda gitu, kayak tiba-tiba sudut pandang tokohnya tuh kayak jadi orang ketiga yang gitu-gitu, jadi gitu kayak jadi amburadul gitu. Karena lupa sama ide yang sebelumnya, terus tiba-tiba dapat ide baru, jadi kayak kena apa ya, bom gitu, gimana gitu, aku nggak tahu. Terus kadang aku juga ngerasa kayak, oh iya, ini ternyata aku salah ya, kayak penulisannya yang awal kayak gini kok sekarang jadi melenceng kayak gini gitu. Nah, itu kira-kira tipsnya gimana ya, Kak? Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Wirda. Gimana nih Kak Faisal? Bisa langsung jawab nih. Oke, ini anak-anak Gen Z biasanya suka hilang-hilalnya ya teman-teman. Wajar banget ya. Oke, buat yang suka ngolor ngidul ceritanya, yang tiba-tiba ada ide, tiba-tiba besok block writing, besoknya ada ide lagi. Nah, hal yang utama adalah pentingnya adanya gagasan utama dalam cerita. Gagasan ide cerita itu harus dibentuk. Teman-teman tuh walaupun memang ada satu waktu ingin menulis, teman-teman juga harus ada outline-nya. Harus tahu dulu outline alurnya itu akan dibuat seperti apa. Kasarnya, misalkan nih Kak Wirdatul, misalkan hari ini tuh aku pengen mulai nulis. Tapi jangan langsung tiba-tiba menulis kata-kata puitis dulu, jangan. Tapi coba untuk memahami dulu. Oke, hari ini aku ada ide, perannya mungkin lebih cocoknya akan seperti ini, karakternya akan seperti ini, langsung catat. Oke, udah ngebayangin nih, perannya akan seperti ini nih. Barulah nanti bikin outline-nya. Outline itu alurnya. Alurnya oke, di bab pertama nanti bakal kayaknya lebih oke sih ceritainnya tentang ke arah sini dulu deh. Nanti ada part di mana si konflik permasalahannya itu akan dibuat seperti ini. Baru nanti di bab 2-nya akan menceritakan tentang ini. Di bab 3-nya pun sama segala macam. Jadi walaupun teman-teman memang menulis, tapi jangan lupa ada outline-nya. Ada outline di mana akan membentuk gagasan ide dan utamanya itu. Biar kenapa ada bentuk outline itu, nanti untuk cerita yang akan dibentuk tuh nggak akan ngalor ngidul. Misalkan nih, Wirda tuh di bulan lalu tuh udah bikin patokan. Oh ternyata aku udah beresin bab 1. Tapi aku lupa nih, di bab 2 tuh mau ngelanjutin tentang apa. Baca lagi outline-nya udah dibentuk. Baca lagi yang udah ditulis tuh apa aja. Gagasan ide utamanya itu seperti apa. Peran utamanya tuh akan seperti apa gitu kan. Dicatat gitu. Catat dan lupa dibaca lagi. Catat, baca lagi, catat, baca lagi. Intinya itu. Kalau misalkan kita tiba-tiba ada ide, aku pengen cerita ini nggak apa-apa. Ya udah tulis aja dulu yang apa yang ada di pikiran tulis aja dulu. Tapi ketika pengen terarah,
gitu kan, setelah revisi berikutnya barulah bisa ngebentuk outline, atau misalkan dari outline-nya di awal juga nggak apa-apa sebenarnya. Tapi kalau aku tipikalnya adalah membentuk outline-nya di awal. Kenapa? Karena ketika nanti ke depannya aku ngeblank bakal ngeceritain tentang apa, aku tuh ada patokan dari outline yang udah aku bikin. Bab 1 tentang ini, bab 2 tentang ini, bab 3 tentang ini, kata-kata yang utama gongnya itu ada di sini, di sini, di sini, di sini. Oke, ketika aku lupa nih, satu waktu di minggu berikutnya aku lupa, oh, bab 4 aku mau ceritain tentang apa ya? Ya udah, baca lagi outline-nya udah dibentuk gitu kan. Outline, contoh-contoh apa namanya itu referensi karakter, misalkan pengen ada nambah karakter baru apa segala macam, dicatat di awal gitu. Kalau misalkan Wirda tuh tipikal orangnya kayak wah lupa nih bakal nyeritain apa gitu kan. Kalau aku sih biasanya memang nggak bentuk outline itu di awal gitu. Jadi kayak udah ada patokannya bab 1 ini, bab 2 ini, endingnya akan dibuat seperti apa, ya udah gitu. Kalau aku sih gitu ya. Jadi kesimpulannya Wirdatul itu harus bikin outline, harus bikin pondasi dulu gagasan ide dan utamanya itu akan dibuat seperti apa. Misalkan prolognya akan dibuat seperti apa, terus klimaksnya akan dibuat seperti apa, dan endingnya akan dibuat seperti apa. Karakternya siapa aja ditulis di list gitu kan. Karakternya perannya akan masuk di bab berapa, ini di bab berapa segala macam bla bla bla. Barulah nanti dibentuk outline-nya, udah deh. Nanti Kak Wirda tuh ada satu waktu lupa terhadap cerita yang akan dibentuk, baca lagi itu. Udah, itu sih kalau fondasi yang utama aku sama menulis gitu kan, ya itu dari outline yang udah aku buat gitu. Seperti itu. Oke, terima kasih Kak Faisal. Gimana nih Kak Widatul, ada tanggapan nggak? Alhamdulillah membantu. Oke, jadi mungkin bisa langsung dipraktekkan untuk outline-nya ya. Jadi untuk bisa mengurangi tulisan-tulisan yang menyebar kemana-mana. Gitu. Oke, terima kasih Kak Wirda. Terima kasih. Oke, kita lanjut ke penanya berikutnya nih. Apakah ada yang mau langsung diskusi sama Kak Faisal? Tadi Retno mengajukan tangan. Retno ya? Halo Kak Retno. Mana nih? Sebelum Nosa lanjut ke room chat ya. Jadi Nosa kasih kesempatan ke teman-teman yang pengen ngobrol langsung nih sama pemateri kita. Oke, bisa langsung raise hand teman-teman. Retno. Mana nih Kak Retno? Apakah masih di room? Oke, kayaknya malu ya Kak Faisal ya. Oke, Nosa lanjut di room chat nih. Halo Kak, sorry tadi sinyalnya lagi ini. Oh, oke, siap. Halo, selamat siang. Oke, boleh perkenalan dulu nih Kak Retno. Nama saya Retno Vidya Suryanti dari Bandung ya Kak, kebetulan satu kota sama Faisal. Oke, boleh langsung ditanyakan. Langsung pertanyaan aja ya Kak ya. Gini nih Kak, tadi waktu Kak Faisal menjelaskan tentang orang yang sukses itu kan bukan dari orang yang hebat ya, tapi orang yang konsisten nih. Nah, berarti ketika kita akan menulis buku, kita kan harus mengutamakan konsisten itu tadi. Tapi gini Kak, kadang ya, entah itu Gen Z atau siapapun nih, kadang kita ngerasain kayak banyak godaan-godaan setan gitu ya. Ketika kita mau menulis kayak, aduh kayaknya kasur ini lebih nikmat deh. Kita mau menulis, aduh kayaknya makanan ini lebih nikmat gitu kan. Nah, gimana sih Kak caranya gitu? Biar kita tuh benar-benar bisa konsisten banget. Karena gini, sebenarnya gini, perubahan itu memang ada dalam diri kita. Kalaupun orang lain ngasih tahu gini, kalau nggak ada perubahan dalam diri kita juga kita nggak akan berubah kan. Cuman yang saya tanyakan, ada nggak Kak satu kata atau satu kalimat aja yang bisa mengingatkan kita ketika kita lagi dalam keadaan yang malas nih. Oh kita malas mau nulis, terus kita ingat satu kata itu. Akhirnya kita ada dorongan nih. Oh kita kayaknya harus nulis deh. Itu dengan alasan apa sih Kak kira-kira? Bisa nggak Kak tolong beritahu saya? Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Retno. Bisa langsung dijawab Kak Faisal. Aduh. Ini satu kata ya. Sebenarnya apa ya tuh? Kanasa ada nggak?
Oke, kalau misalkan kita ada di fase malas, kayak ternyata digoreng itu lebih enak ya dibandingkan menulis, atau misalkan kasur itu lebih nyaman ya dibandingkan di depan laptop misalkan. Ya memikirkan kalau misalkan tujuan kalian itu harus ingat lagi di awal, kalian tuh ingin jadi penulis, ingin menulis, gitu kan. Jadi memang harus balik lagi ke tujuan awal. Nah, tujuan awal itu harus kebentuk dari awal. Kenapa? Ketika kalian sudah harus memulai apa yang udah kita terjun dan udah ke terlanjur basah gitu kan, ya jangan sampai teman-teman menyerah di tengah jalan. Ketika misalkan teman-teman kayak dengan PD-nya berenang ke tengah laut. Ada satu waktu kalian tuh capek, pengen nyerah, ya udah aku pengen tenggelam aja, nggak bisa gitu teman-teman. Tapi carilah tempat di mana itu ngerasa aman. Di mana cari tempat kalian itu akan sampai dengan tujuan itu dengan cara ya dengan berusaha. Nggak ada lagi cara jalan yang lain, nggak ada sebenarnya. Apalagi dengan lawan rasa malas. Nah, lawan rasa malas itu biasanya kalau aku tuh mengingatkan kalau aku tuh punya deadline biasanya. Kalau aku tuh tipikal orangnya deadline, deadline, deadline. Kalau misalkan nggak ada deadline, aku pasti ngalor ngidul waktunya. Pasti sesuka hatiku. Nggak akan bisa kayak, misalkan nih, aku nulis buku targetnya di bulan ini harus ini, di bulan ini nggak apa-apa. Kalau aku orangnya tertarget gitu kan. Jadi ketika misalkan Retno ada di fase yang lagi males banget nih, kayak, aduh, aku tuh males nulis dan kayaknya, aduh mau ngapain ya, apa segala macam bla 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 gitu kan. Ingat tujuan di awal, ingat tujuan di awal untuk menulis itu ingin seperti apa, buat apa gitu. Apalagi sampai ke penerbit gitu kan. Ya disayangkan aja sih kayak teman-teman udah draftnya udah sampai pertengahan jalan, tiba-tiba berhenti karena malas. Ya yang rugi siapa gitu. Yang rugi adalah diri kita sendiri, yang rugi adalah waktu kita, dan kita udah diceritakan sama banyak orang kalau misalkan wah ini buku aku lagi proses nulis apa segala macam, tapi selama tahun 2 tahun bukunya nggak beres, apa nggak malu tuh gitu. Jadi Retno memang gak ada satu kata yang aku mention untuk hari ini, tapi yang aku titipin adalah tujuan di awal untuk menulisnya itu apa. Ingat sama diri sendiri. Gitu. Kasian kalau misalkan kita terlalu dengan rasa kemalasan. Karena kalau misalkan dari rasa malas terus yang kita dengerin egonya, yang gak akan jadi apa-apa, gak akan jadi seorang penulis, gak akan. Kalian cuma ngeliatin kesuksesan orang lain aja gitu kan. Orang lain masih jadi penulis udah gimana, bukunya udah rilis banyak berapa, kalian masih stuck di draft 1. Ya jangan sampai kayak gitu. Hindari dari kata malas itu dengan tujuan di awal, lihat kesuksesan orang lain untuk menjadi motivasi, bukan iri dengki ya teman-teman, tapi jadi motivasi. Itu sih kalau dari aku. Oke, terima kasih Kak Faisal. Gimana nih, Kak Retno? Ada tanggapan dari jawaban Kak Faisal? Setannya masih kebelenggu nggak nih teman-teman? Cukup sih Kak, udah cukup apa ya, mendorong semangat ya dengan cara itu gitu ya. Memang kita harus ingat tujuan kita di awal, intinya gitu kan ya Kak ya. Terus sama ini nih Kak, boleh saya izin nyalain kamera ya? Boleh banget. Oh iya, Kak, ini deh buat semuanya ya. Jangan lupa please dibeli ya. Ini demi Allah ini bagus banget. Kalian harus nyoba, kalian harus baca. Ini memotivasi kalian banget ya. Buku Ketika Singgah pada Pelabuhan yang Salah. Udah sih Kak, ini aja ya. Makasih. Oke, terima kasih Kak Retno. Oke teman-teman. Sebelum Nosa lanjut ke ada pertanyaan menarik nih di room chat, Nosa mau ngasih kesempatan satu kali lagi buat teman-teman peserta yang mau diskusi langsung. Oke, di sini langsung ada nih. Ada Kak Ninda. Halo Kak Ninda. Boleh banget on cam ya. Biar kelihatan nih Nosa. Halo Kak. Aku Halo, Kak kebetulan Ninda. lagi di rumah sakit nih. Kak Faisal lagi di Melinda 2 karena ngantar anak terapi. Oh iya. Iya, tapi saya minta kesempatan ke terapisnya untuk ikut webinar sih karena dari kemarin absen terus. Oke, Ninda, makasih banget ya.
Kak Faisal ini semangat banget nih pesertanya Kak Faisal Wah, nih. Ya, kebetulan nih Kak Faisal, aku lagi insya Allah mau terbit buku nih di Detak Pustaka, udah banyak dibantu banget nih, alhamdulillah. Udah kirim kontrak, tinggal saya tanda tangan aja sih dan dikirim PDF-nya ke admin. Minta doanya ya Kak untuk semuanya juga. Amin, amin, amin. Semoga Ya, lancar ya. amin. Lancar ya Kak Amin. ya. Oke, Iya, langsung boleh Kak Ninda. Kak, aku mau tanya nih, kan aku tuh sebetulnya sebelum sesudah nulis buku itu kan aku ada nulis di Wattpad kan. Ya, saya kan suka promosi nih di Instagram, di WhatsApp gitu. Ayo dong budayakan lagi membaca gitu. Cuman kadang tuh orang-orang tuh suka, aku malas baca nih, lebih senang melihat dan menonton atau misalnya mendengarkan gitu. Gimana sih Kak kita supaya gimana caranya supaya kita tuh untuk bisa menarik pembaca supaya lebih membudayakan membaca lagi seperti dulu gitu. Kita kan kalau dulu tuh senang membaca entah koran, majalah. Kalau sekarang kan lagi banyak lebih menyukai ke nonton kayak vlogger segala macam gitu. Gimana Kak caranya supaya kita tuh menarik pembaca lebih antusias lagi gitu? Oke. Oke, terima kasih Kak Ninda. Bisa langsung dijawab Kak Faisal. Oke, ini hal yang menarik sih sebenarnya. Jadi memang kendala terbesar kita sebagai warga Indonesia salah satunya memang di posisi yang menyedihkan untuk minim literasi sebenarnya ya. Jadi memang kita tuh sudah terkalahkan dengan digital. Memang walaupun ada e-book, tapi kayak kurang gong nggak sih kayak baca buku tapi lewat e-book gitu. Kayak kurang mencium bau-bau buku baru gitu ya teman-teman. Nah, saran aku, teman-teman, kalau misalkan ingin meningkatkan literasi dari teman-teman kita, terutama di eh, audiens kita di Instagram atau di TikTok, buatlah buku dari teman-teman sendiri yang pertama. Karena biasanya kalau kita nerbitin buku, terus teman-teman kita tuh ngeapresiasi, sekedar membeli aja, itu tuh menjadi sebuah apa ya, acuan. Kalau misalkan baca dong bukunya, baca dong kalau dibeli itu baca gitu. Coba deh di review buku aku tuh kayak gimana. Jadi memang itu cara satu-satunya yang salah satunya yang bisa kita kembangin adalah kita menerbitkan buku, nanti teman-teman kita suruh nge-review buku itu. Dia tuh mungkin tipikal yang kurang banget nih sama bacaan. Tapi coba deh kasih buku kita. Biasanya teman-teman kita tuh penasaran sama kepo gitu, sama isi buku kita tuh kan seperti apa. Biasanya mereka bakal baca. Itu yang pertama. Dan kedua, buatlah strategi di mana buku itu tuh tambahin gambar. Teman-teman pernah baca nggak buku dari siapa ya? Brian atau Bisma, Brian ya kalau nggak salah yang seporsi mie ayam itu sebelum mati. Nah, itu dia itu ada beberapa visual gambar yang relate dengan isi ceritanya. Cobain deh, kalau misalkan di buku teman-teman semua tuh tambahin gambar-gambar visual yang mendukung dari isi cerita tersebut. Jangan sampai kalau misalkan udah tahu nih teman-teman kita tuh kurang literasinya, kurang suka dengan buku, tapi tidak dimanjakan pembacanya gitu. Karena itulah kita mulai dari sekarang untuk memberikan acuan. Kalau buku itu tuh menarik loh, bukan cuma tulisan aja, tapi isi bukunya itu kita ada gambar-gambar yang relate gitu kan. Atau yang lagi viral kemarin-kemarin tuh buku yang mendaki tentang Gunung Rinjani yang 3762 ya kalau nggak salah. Itu kan akan dijadikan film juga tuh si buku itu tuh. Nah, aku ketika baca isi dalamnya adalah memang ada visual-visual pendukung di dalamnya itu. Jadi kayak orang tuh tertarik. Wah, bentuk si Rangga ini tuh seperti ini. Bentuk si ceweknya tuh seperti ini. Jadi kita visualnya lebih liar gitu. Karena itulah nanti mungkin teman-teman, Kaninda nih terutama, mau nerbitin buku, coba deh tambahin visual-visual yang relate sama isi cerita yang ada di dalamnya. Biar nanti orang-orang tuh gak ngerasa bosen dan ngerasa dimanjakan sama si buku itu tuh. Karena kalau misalkan full text doang dengan tipikal orang yang kurang suka baca, itu pasti bakal ngebosenin. Tapi kalau misalkan ada satu waktu beberapa bab atau beberapa halaman diisi dalam bukunya ada gambar, itu biasanya jadi menarik perhatian. Apalagi cover bukunya itu lebih mendukung, lebih bagus, lebih oke gitu. Karena itulah kenapa penting banget nih. Ini maksudnya ke program marketing ya, maksudnya ke strategi marketing harus ya materi ini tuh. Tapi memang menulis buku tuh bukan hanya sekedar menulis aja,
kayak cover buku, gimana caranya untuk menarik perhatian. Yang kedua, bagaimana setiap babnya itu ada gambar yang menceritakan dari si karakter cerita tersebut. Jangan sampai full text doang gitu. Kalau mau full text, kalau saran aku jangan terlalu berat, jangan terlalu padat. Kecuali memang target audiensnya adalah orang-orang yang senang baca gitu. Tapi kalau misalkan target audiens kita untuk orang-orang yang baru pemula membaca, orang-orang yang kurang yang kasarnya minim literasi gitu kan, cobain dimanjakan dengan gambar-gambar visual yang lebih relate dengan institusinya. Gitu sih Kak Ninda, kalau saran dari aku. Oke, terima kasih Kak Faisal. Gimana nih Kak Ninda? Ada tanggapan dari jawaban Kak Faisal, Kak? Kalau misalnya yang Kak Faisal dibilang tadi untuk memasukkan gambar itu aku di Wattpad udah berusaha nih Kak cari-cari ilustrasi gambar. Cuma kalau di buku memang belum sih karena itu tuh lebih ke aku tuh kayak mau sharing ke orang-orang nih bahwa kalau kita punya anak berkebutuhan khusus itu tuh ya memang Allah tuh ada gitu untuk kita lebih ke situ sih gitu Kak. Tapi kalau yang lainnya masih insya Allah nanti coba saran dari Kak Faisal nanti aku terapkan di buku aku selanjutnya. Oke. Makasih ya Kak Faisal. Ya, thank you Kak Ninda, semoga lancar ya nerbitin buku. Amin, amin. Oke, terima kasih Kak Ninda. Sehat selalu untuk Ananda ya. Terima kasih Oke. Kak Ayu. Oke, akan nih Kak Faisal, ini yang terakhir banget ya. Nasa bantu bacakan yang ada di room chat nih dari Kak Raya. Langsung aja ya. Izin tanya lewat chat aja ya kakak-kakak. Aku tuh tipe yang mungkin mirip sama Kak Faisal. Harus sakit hati dulu baru ide nulisnya muncul. Nah, masalahnya sekarang aku lagi di hubungan yang sehat. Dan berhenti nulis udah sekitar setahun. Terus mana nih lagi nih? Aduh, hilang lagi. Oh, setahun. Kalau lihat lagi tulisan-tulisanku sama komentar lama pembacaku jadi kangen, tapi rasanya sekarang tumpul banget kemampuan nulisnya. Baiknya gimana ya Kak buat mulai nulis lagi? Mungkin Kak Faisal ada tips gitu. Oh, ini udah move on nih ceritanya Kak Faisal. Jadi mau ngelanjutin tulisan patah hati yang sebelumnya tuh bingung soalnya hubungan yang sekarang udah sehat nih. Gimana Kak Faisal? Apa aku harus nyaranin selingkuh dulu aja gitu? Oke, teman-teman. Ini pertanyaan Raya sih gong ya di ending ini tuh. Jadi ya gimana ya? Kalau misalkan kalian harus patah hati dulu buat menulis sih, kalau kata aku ya sedih ya. Gitu kayak jangan jadi kayak aku deh. Ya kalau misalkan ini balik bentar. Kalau misalkan ingin menulis lagi, cobain deh rayakan pasangan kamu dengan tulisan kamu. Jangan melulu patah hati ya. Tapi coba rayakan pasangan kamu dengan tulisan kamu. Misalkan pasangan kamu tuh kayak entah cantik, anaknya rajin, apa segala macam. Coba bentuk dengan kata-kata puisi aja dulu deh. Gak usah yang berat-berat, bikin novel, draft-draft panjang gitu. Tapi coba menceritakan tentang pasangan kamu tuh seperti apa dalam bentuk puisi gitu kan. Karena ketika singgah pada pelabuhan yang salah pun bukan cerita novel yang seabrek novel, tapi itu adalah dari kumpulan-kumpulan kutipan-kutipan, teman-teman. Jadi makanya nanti Raya, coba deh untuk memulai menulisnya tuh biar nggak tumpul lagi. Yang pertama, baca buku, baca lagi, baca lagi, baca lagi. Yang kedua adalah coba nulis potongan-potongan quotes atau kutipan-kutipan atau puisi yang bisa ngebangkitin lagi pola pikir kamu dan menulis. Nah, yang ketiga, gimana nih Kak? Kan aku lagi nggak patah hati. Ya rayain pasangan kamu dengan tulisan kamu. Misalkan dengan hal-hal yang kecil yang pasangan kamu tuh cuek gitu kan, yang ada dia mah biasa aja ke aku teh gak mikirin gimana-gimana. Padahal sama kamu teh ditulis tuh dalam buku itu tuh kayak cantiknya kamu seperti kamu sedang mengorok dengan tenang. Intinya kayak gitu. Nah, itu bisa diceritain kayak gitu. Jadi buku itu nggak terlalu serius-serius amat sebenarnya. Jadi ubahlah pola pikir kayak buku serius enggak. Tapi buatlah humor-humor yang dimana ngebangkitin kita buat ingin menulis. Ya tadi, kayak misalkan cantikmu seperti saat sedang mengorok dengan tenang. Ya berarti dengan tidur yang panjang ya, dengan tengah malam misalkan. Gitu. Atau misalkan
apa ya, apresiasi pacar kamu kalau misalkan pacar kamu tuh pinter masak. Coba dibikinin kata-kata puisi dengan tipe masaknya seperti apa misalkan, atau dia tuh senang masakan-masakan yang khas tertentu buatan dia, yang suka dikolaborasiin menu masakan dengan ini sama yang ini, misalkan terus dijadiin kutipan-kutipan atau puisi kan bisa juga gitu. Jadi memang nggak perlu harus patah hati sih gitu. Jadi memang itu sih saran dari aku, Karaya. Oke, gitu ya Kak Raya ya. Oke, ini kita udah di penghujung acara nih. Terima kasih buat teman-teman yang sudah ini bertanya secara langsung tadi kepada Kak Faisal. Juga teman-teman yang mungkin belum memiliki kesempatan untuk tanya, mungkin mau tanya langsung bisa mampir ke sosial medianya Kak Faisal ya. Boleh ya Kak Faisal ya? Terus mungkin ini ada di room chat, belum bisa ditanyakan, bisa langsung nanti tanya ke Kak Faisalnya. Oke, untuk yang terakhir banget nih Kak Faisal mau menyampaikan apa nih kepada teman-teman peserta webinar? Mungkin teman-teman di sini tuh ada yang penulis pemula juga, terus ada yang ingin baru melangkah mau nulis nih Kak. Caranya. Terima kasih. Ya. Oke, buat teman-teman semua, mungkin ini aku nitip aja sih. Dunia luar itu keras banget ya, teman-teman. Apalagi kita sebagai penulis gitu ya. Untuk teman-teman yang sudah mau gitu, ada niat untuk memulai menulis, lanjutin aja impian itu. Jadi aku berharap jangan patah semangat, jangan terlalu dengerin omongan orang, jangan terlalu mendengarkan kata-kata yang sebenarnya itu sampah gitu. Yang nggak usah terlalu didengerin gitu omongan orang itu. Jadi ikuti kata hati pastinya, jalanin terus, jangan patah semangat, let it flow aja. Kalian punya impian ini, pengen ingin jadi penulis gitu, nggak apa-apa lanjutin aja dulu. Jangan terlalu terpatok dengan standar-standar orang yang sebenarnya orang itu gak ngasuh kamu, gak ngebimbing kamu sepenuhnya gitu. Yang cuma pinternya ngomen doang gitu. Nggak apa-apa, kalian ikutin aja dulu. Banyak belajar lagi, aku titip sih banyak kolaborasi sama penulis-penulis hebat di luar sana. Biar teman-teman dapat insight baru, dapat apa ya, wejangan-wejangan baru dari penulis-penulis hebat di luar sana. Dan aku berharap sih teman-teman udah bisa mulai nerbitin lagi, ngeberaniin lagi nerbitin buku. Walaupun hanya sekedar 60 sampai 100 halaman itu nggak apa-apa banget teman-teman. Jangan terpatok kayak wah harus 300 halaman, 400 halaman, nggak usah gitu. Kayak ya udah 60 halaman dulu, kalau PD-nya segitu, udah segitu aja dulu dengan sesuai ketentuan yang ada di penerbit gitu. Terus kayak uh, kurangin rasa malas-malasnya, kurangin dengerin ego negatifnya gitu kan. Kalau mau berambisi boleh, tapi jangan lupa untuk selalu ngobrol sama diri sendiri. Kalau misalkan kalau lagi capek, istirahat dulu, jangan dipaksa. Kalau lagi block writing, healing dulu kemana, istirahat dulu kemana, jangan terlalu dari istirahat, besok lanjut lagi. Kalau misalkan udah patah semangat gara-gara omongan orang, ya udah memaafkan, pelan-pelan, besok nulis lagi. Itu intinya teman-teman. Pokoknya aku tunggu karya teman-teman semua di penerbit Detak Pustaka. Aku berharap nanti teman-teman kita bisa kolaborasi bareng ya, syukur-syukur dengan Detak Pustaka, dengan penulis yang lain kita kolaborasikan. Semoga kita bisa bertemu lagi di karya-karya selanjutnya, di karya-karya hebat lainnya. Sampai jumpa di lain waktu dan selamat sore teman-teman. Oke, terima kasih Kak Faisal. Oke teman-teman, sebelum tutup seperti biasa, teman-teman boleh on cam ya. Kita sesi dokumentasi semuanya. Oke, untuk yang bertugas, siapa nih Kak Iva? Aku Mbak Nosa. Oke, teman-teman, kita dokumentasi dulu ya. Oke, siap. Oke, aku hitung ya, hitungan ketiga, 1, 2, 3. Satu kali lagi ya teman-teman ya. Tunggu sebentar. Oke, aku hitung lagi ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke teman-teman, terima kasih. Jangan lupa isi link absensi ya di room chat.
Oke, luar biasa sekali ya teman-teman. Baru saja kita menyelesaikan sesi webinar pada siang hari ini, yaitu dengan tema menulis bukan untuk hebat, tapi untuk memulai. Dan semoga setelah ini kita semua merasa lebih ringan, lebih berani tentunya, dan juga lebih percaya diri untuk mulai menulis seperti Kak Faisal. Nah, dari manapun kita berada dan siapapun kita, jadi kita harus tetap berani ya teman-teman. Terima kasih banyak untuk Kak Faisal. Terima kasih ya Kak atas insight dan kejujurannya yang menginspirasi ya teman-teman. Juga untuk teman-teman peserta yang sudah hadir mendengarkan dan turut berproses bersama siang hari ini. Oke ya teman-teman, ingat tulisan teman-teman tidak harus hebat, yang penting jujur dan bisa hadir di tengah-tengah pembaca. Karena setiap tulisan yang dimulai itu akan memberikan jejak yang berharga. Oke, sampai jumpa di webinar selanjutnya dan ayo kita menulis hari ini juga. Saya Ayu Nosa, pamit undur diri, salam hangat dan tetap menulis dari hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya Kak. Terima kasih. Terima kasih Kak Faisal. Oke teman-teman semuanya, sampai jumpa di webinar berikutnya ya. Oke, makasih. Ya, terima kasih Kak. Sip juga, aku bikin sekarang.